Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pembelajaran IPAS kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar tentang energi. Tapi sumber energi itu apa sih? Nah, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ini tentang diri Ibu. Nama Ibu Nur Fitri Ramadanti. Ibu lahir di Loajanan pada tanggal 3 Desember 2002. Sekarang Ibu berusia 20 tahun dan saat ini sedang menempuh bangku perkuliahan di UINSI Samarinda dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI. Oke, lanjut kita masuk ke materinya. Oke, connection. Nah, Ibu punya gambar nih yang sudah terlihat di slide-nya. Menurut kalian, ini gambar tentang apa sih? Ya, betul, ini gambar tentang orang yang sedang mengantri air atau bahan bakar minyak ya. Nah, ini terjadi sebuah namanya kelangkaan energi. Bagaimana sih kok bisa terjadi kelangkaan energi? Nanti akan kita bahas. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu tentang sumber energi, lalu yang kedua tentang krisis energi, dan yang ketiga tentang penghematan energi. Masuk ke sumber energi. Jadi sumber energi itu apa sih? Nah, sumber energi ini adalah sesuatu hal yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi ataupun transformasi. Nah, sumber energi ini dibagi menjadi dua. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, sumber energi ini keberadaannya akan selalu ada karena tidak akan pernah habis dan keberadaannya itu sangat-sangat melimpah. Contohnya seperti air, angin, biomasa, matahari. Nah, sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan menjadi listrik menggunakan pembantu, misalnya menggunakan kincir air, kincir angin, tenaga surya atau panel surya, dan sebagainya. Lalu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber energi ini biasanya jumlahnya terbatas dan membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk membuatnya ada kembali. Misalnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, tahu nggak sih kalau batu bara itu sekarang digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, oleh karena itu kita mesti mengalihkannya menggunakan energi alternatif, menggunakan kincir air untuk menghasilkan listrik yang disebut namanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang krisis energi. Nah, krisis energi adalah kekurangan atau gangguan ketersediaan energi, entah itu karena energinya habis dan lainnya. Nah, karena krisis energi bisa menimbulkan beberapa dampak nih. Di antaranya ada kelangkaan energi, naiknya harga bahan bakar, terganggunya kegiatan industri dan perekonomian, naiknya biaya kebutuhan masyarakat. Penjelasannya seperti ini. Jika energi itu langka itu maksudnya adalah ketika kita membutuhkan energi yang banyak, tetapi energi yang tersedia itu sedikit, sehingga harganya energi itu sangat-sangat mahal. Jika harganya mahal, maka industri ini, para industri itu membutuhkan transportasi untuk mengantarkan produk-produknya kepada konsumen kan. Nah, harga bensinnya mahal karena kelangkaan, otomatis biaya kebutuhan masyarakat itu juga mahal karena harga barang-barang itu semakin mahal. Seperti itu. Agar energi ini akan terus tetap ada, maka kita perlu melakukan penghematan energi. Salah satunya energi listrik. Nah, menghematnya gimana? Yang pertama, mematikan lampu pada siang hari, lalu yang kedua, mematikan televisi jika tidak ditonton, lalu mencabut charger yang sudah tidak digunakan, dan yang terakhir, tidak menggunakan mesin cuci jika pakaian yang dicuci tidak terlalu banyak. Sebaiknya kita mencuci memakai tangan saja, dan lain sebagainya. Lalu penghematan energi terhadap air. Yang pertama, menutup keran air jika air sudah penuh. Lalu yang kedua, segera memperbaiki saluran pipa yang bocor agar air itu tidak terbuang. Dan yang terakhir, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian. Jadi air bekas cucian itu jangan dibuang. Kita bisa membuatnya untuk menyiram tanaman.
Dan yang terakhir, penghematan energi bahan bakar. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita itu harus menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Lalu yang kedua, kita menggunakan energi alternatif untuk memasak, menggunakan biogas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita harus jalan kaki jika tempat yang kita kunjungin itu dekat. Jangan menggunakan kendaraan karena akan memperboros energi bahan bakar. Nah, dan yang terakhir kesimpulannya pada pembelajaran kali ini adalah agar tidak terjadi krisis energi, kita harus menggunakan energi itu secara bijak agar energi nanti bisa dipakai oleh anak cucu kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.